Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kisah Utsman bin Tolha, pemegang kunci Ka'bah selamanya hingga pada keturunannya. Utsman bin Tolha berasal dari Bani Saibah, suku yang dipercaya memegang kunci Ka'bah. Ketika belum memeluk Islam, Utsman pernah menolak keinginan Rasulullah untuk memasuki Ka'bah. Waktu itu Rasulullah berkata kepadanya, "Aku ingin masuk dan sholat dalam Ka'bah." "Tidak," jawab Utsman. "Wahai Utsman, tolong biarkan aku sholat bersama orang-orang di dalamnya," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak," tolak Utsman. Utsman tetap menolak memberikan kunci itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi Muslim, Utsman adalah orang yang baik. Masuk Islamnya Utsman bin Tolha perintah dari Rasulullah. Sebelum menjadi Muslim, Utsman adalah orang yang baik. Suatu ketika saat masih musyrik, Utsman sedang berada di Tan'im, tidak jauh di luar kota Makkah. Ia melihat seorang wanita bersama anaknya mengendarai unta sendirian di luar kota Makkah. Setelah dekat, Utsman pun bertanya kepada wanita tersebut, yang ternyata adalah Ummu Salamah. "Hendak kemanakah engkau, hei anak perempuan Abu Umayyah?" Ummu Salamah pun menjelaskan jika dirinya dan anaknya akan ke Madinah untuk menemui suaminya. Sudah sekitar 1 tahun mereka terpisahkan sejak suaminya hijrah ke Madinah. Sedang ia dan anaknya ditahan oleh kerabatnya. Kini mereka dibebaskan dan ingin tinggal bersama suaminya di Madinah. Ummu Salamah berangkat sendirian hanya ditemani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan tersebut, Utsman berkata, "Demi Allah, engkau tidak pantas dibiarkan sendirian begitu saja." Setelah itu Utsman bin Tolha memegang kendali unta Ummu Salamah dan menuntunnya berjalan cepat. Jika tiba waktu istirahat, ia mendudukkan untanya agar Ummu Salamah bisa turun. Lalu Utsman menambatkan unta tersebut dan beristirahat di bawah pohon lainnya. Jika akan berangkat lagi, ia menundukkan unta agar Ummu Salamah mudah untuk menaikinya, kemudian menuntunnya berjalan cepat. Begitu berulang-ulang dilakukan tanpa banyak percakapan. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di pinggiran kota Madinah. "Suamimu tinggal di kampung itu, masuklah kamu ke dalamnya dengan berkah dari Allah." Setelah itu ia menyerahkan kendali unta kepada Ummu Salamah. Lalu ia kembali pulang ke Makkah. Masuk Islamnya Utsman bin Tolha. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Tolha bin Tolha bin Abu Tolha al-Adawi. Pada masa jahiliyah ia adalah penjaga Baitullah sekaligus pemegang kunci Ka'bah. Utsman bin Tolha memeluk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah atas ajakan Khalid bin Walid. Dalam perjalanan ke Madinah, mereka bertemu dengan Amr bin As yang juga memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah dalam keislaman. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah menyambut kehadiran mereka dengan riang gembira. Bahkan ketika melihat kedatangan ketiganya, Rasulullah bersabda, "Maka telah melepaskan jantung hatinya." Meski ucapan ini lebih ditunjukkan kepada Amr bin As dan Khalid bin Walid, tetapi kemuliaan itu pun melingkupi diri Utsman bin Tolha karena berbaiat dalam Islam bersama-sama dengan 2 orang yang kelak menjadi pahlawan yang mengharumkan nama Islam ke seantero dunia. Suatu ketika Rasulullah hendak bertawaf di Ka'bah setelah kota Makkah berhasil dibebaskan. Sambil bertawaf, Rasulullah menghancurkan patung-patung yang berdiri di sekeliling Ka'bah dengan tongkat atau panahnya. Saat itu kira-kira ada 360 berhala dan patung yang terdapat di sekitar Ka'bah. Ketika merobohkan berhala-berhala itu, Rasulullah sambil menyerukan Al-Quran surat Al-Isra ayat 81 secara berulang-ulang. Seketika itu berhala dan patung itu hancur berantakan.
kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya. Hal itu kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah yang ikut serta berada di Ka'bah. Selesai tawaf, Rasulullah melaksanakan sholat di Maqam Ibrahim. Kemudian Rasulullah melanjutkan menuju ke sumur Zam-Zam dan meneguk airnya. Pada saat itu, Utsman bin Thalhah telah masuk Islam. Ialah yang memegang kunci Ka'bah. Rasulullah kemudian memanggilnya untuk membuka Ka'bah. Rasulullah meminta kunci itu kepadanya dengan berkata, "Berikanlah kunci itu." Utsman kemudian menjawab bahwa kunci Ka'bah berada di tangan ibunya. Ia dengan segera memberitahu ibunya jika Rasulullah menginginkan kunci tersebut. "Tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu," kata ibu Utsman. Sang ibu menyembunyikan kunci itu ke dalam bajunya. Sedangkan Rasulullah berdiri di depan rumah pintu Ka'bah menunggu Utsman. Lalu dia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pergi dan kembalilah dengan membawa kunci itu." Maka Umar pun pergi ke rumah Utsman untuk meminta kunci tersebut. Mengetahui kedatangan Umar, ibu Utsman langsung mengeluarkan kunci Ka'bah dan menyerahkan kepada Utsman agar disampaikan kepada Umar dan Rasulullah bisa membuka pintu Ka'bah. Setelah mendapatkan kunci Ka'bah, Rasulullah dan para sahabat pun membuka pintu Ka'bah. Namun Rasulullah tidak langsung masuk ke dalamnya karena masih banyak berhala dan gambar di dalamnya. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk membawa keluar berhala dan menghapus gambar yang ada di dinding Ka'bah. Setelah tidak ada lagi berhala dan gambar di dalamnya, Rasulullah bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah masuk ke dalam Ka'bah. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah tidak sholat di dalam Ka'bah. Perintah dari Rasulullah. Setelah keluar dari Ka'bah, Ali bin Abi Thalib meminta kepada Rasulullah agar memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib lah yang meminta kunci Ka'bah ketika Rasulullah menerima kunci dari Ali bin Abi Thalib di sumur Zam-Zam. Pada masa itu, Abbas adalah orang yang bertugas menyediakan air bagi pengunjung Ka'bah. Dengan meminta kunci Ka'bah, Abbas berharap bisa menggabungkan kepengurusan Ka'bah dengan tugasnya tersebut. Namun Rasulullah menolak permintaan Abbas tersebut. Rasulullah kemudian mencari Utsman bin Thalhah untuk menyerahkan kunci Ka'bah sambil melantunkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang baru saja beliau terima. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Pada saat menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, Rasulullah berkata, "Ini kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu selamanya sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim lagi aniaya." Demikian sikap tegas Rasulullah tentang siapa yang berhak menjaga kunci Ka'bah. Rasulullah tetap memberikan kepada pihak yang berhak, meski ada kerabat dekat sendiri yang meminta kunci Ka'bah tersebut. Dalam buku Makkah, kota suci kekuasaan dan teladan Ibrahim dijelaskan. Dahulu suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Makkah. Pertama, Al-Siqoyah. Posisi ini bertugas untuk menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Kedua, Al-Rafadah. Mereka bertugas untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jamaah yang datang ke Ka'bah. Ketiga, Al-Sadanah. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab adalah orang yang ditugaskan untuk mengisi posisi ini ketika itu. Qusay kemudian menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abduddar. Kemudian Abduddar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, dan begitupun cucu-cucunya selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Thalhah.
Utsman bin Tolhah lalu mewariskan kunci Ka'bah tersebut kepada saudaranya Syaibah. Hingga hari ini kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu keturunan Bani Syaibah. Sampai hari ini anak cucu keturunan dari Bani Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya pintu Ka'bah, hingga membersihkan dan mencuci tirai Ka'bah serta merawat kiswah atau kelongsorannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.